Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup serius, tapi juga bikin terharu. Kita bakal ngomongin tentang bintang bersinar astro, yaitu Cha Eun-woo. Dan untuk pertama kalinya dalam karier dia selama 9 tahun, dia akhirnya ambil langkah hukum buat lawan para haters. Iya, bener banget. Selama 9 tahun penuh, Cha Eun-woo selalu senyum-senyum aja meski ada apapun. Tapi sekarang, akhirnya dia sampai di titik di mana dia ngerasa cukup sudah. Jadi, ambil dulu minuman favorit kalian, duduk santai, dan ayo kita obrolin bareng-bareng apa sih yang lagi terjadi, kenapa ini penting, dan jujur aja, kenapa butuh waktu selama ini. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Cha Eun-woo itu bukan idol biasa. Dia udah lama banget dijuluki face genius alias orang dengan wajah yang sempurna banget, tapi siapapun yang ngikutin Astro pasti tahu kalau dia nggak cuma modal tampang doang. Dia kerja keras, berbakat, dan bener-bener orang yang manis. Dari acting di drama, nyanyi, ngedance, sampai jadi MC, dia tuh ada di mana-mana. Dan sepanjang itu semua, dia selalu jadi tipe idol yang nggak pernah bales serangan secara publik. Ngerti kan maksudnya? Dia sopan, profesional, dan selalu berusaha cuek sama komentar negatif. Tapi masalahnya, kalau kamu terkenal Cha Eun-woo, haters itu ya udah pasti ada aja. Mau kamu seperfect apapun, pasti ada aja yang nyinyir. Dan selama bertahun-tahun, fans tuh udah sering banget lihat dia diam aja nerima komentar benci, rumor palsu, dan omongan gak jelas di internet. Orang-orang ngatain soal wajahnya, aktingnya, nyanyiannya, bahkan kepribadiannya. Dan oke lah, idol sering banget dikritik. Tapi kalau udah kelewat batas sampai fitnah, itu udah masuk zona bahaya. Udah lama banget fans nanya, kenapa sih Fantagio nggak ngapa-ngapain? Kayak, halo, kalian nggak lihat apa yang lagi terjadi? Fans tuh nggak cuma sedih doang loh, mereka marah. Mereka sampai nyewa truk LED buat diparkir di depan gedung perusahaan, sambil bawa tulisan protes, minta perusahaan ambil tindakan. Bahkan mereka ngirimin karangan bunga duka cita. Iya, karangan bunga duka cita. Segitu seriusnya fans biar perusahaan sadar dan mulai lindungin Cha Eun-woo. Dan akhirnya, mereka dengar juga. Tanggal 25 April tahun 2025, Fantagio ngeluarin pernyataan resmi kalau mereka bakal ambil langkah hukum buat lawan orang-orang yang nyebarin rumor jahat dan postingan benci. Intinya sih begini kata mereka, halo, ini Fantagio. Kita udah memperhatikan semua yang terjadi. Kebohongan, fitnah, rumor gila, dan kita nggak bisa diem aja lagi. Kita lagi siapin respon hukum yang kuat tanpa ampun. Terima kasih buat para fans yang udah bantu laporin postingan-postingan ini, dan tolong terus kirim bukti apapun yang kalian punya. Kita bakal lawan habis-habisan sekarang. Dan cuma gitu aja, akhirnya Fantagio berani ambil sikap. Sekarang mungkin kalian mikir, kenapa sih butuh waktu sampai 9 tahun? Kenapa baru sekarang? Nah, ini dia yang serius. Selama ini banyak perusahaan yang ragu buat ambil langkah hukum, apalagi soal kebencian online. Kenapa? Soalnya susah banget lacak siapa penulis komentar anonim, dan kadang mereka nggak mau kelihatan terlalu sensi atau terlalu galak. Mereka takut idolnya kelihatan lemah, atau perusahaannya kelihatan terlalu mengontrol. Ditambah lagi, ada pemikiran lama kalau idol itu harus punya mental baja. Katanya itu udah bagian dari pekerjaan. Tapi faktanya, postingan jahat itu bukan cuma kritik, itu merusak. Bisa bikin mental seseorang hancur. Bayangin deh, bangun tidur tiap pagi, tahu kalau apapun yang kamu lakuin, pasti ada aja orang di luar sana yang bakal muter balikin ucapanmu, ngejek wajahmu, bikin gosip soal kehidupan pribadimu, dan nyebarin itu ke ribuan, bahkan jutaan orang. Mau dicuekin pun susah. Itu ada di mana-mana, di media sosial, di berita, di kolom komentar tiap postinganmu. Buat Cha Eun-woo, ini udah terjadi hampir 1 dekade. Dan iya, dia memang senyum terus, tapi senyum bukan berarti dia nggak sakit hati. Fans tahu banget soal ini, makanya mereka terus dorong Fantagio buat ambil tindakan. Karena pada akhirnya, fans itu nggak cuma ada buat teriak di konser atau streaming MV, mereka ada karena mereka peduli sama orang di balik citra idol itu. Mereka udah lihat gimana Cha Eun-woo kerja keras habis-habisan, berusaha jadi sempurna, nyenengin semua orang, dan mereka juga udah lihat gimana kejamnya orang-orang yang malah ngebales itu semua dengan kebencian. Dan jujur aja, ini bukan cuma soal satu idol. Ini soal masalah besar di industri.
Postingan jahat ini udah bikin banyak tragedi nyata di masa lalu. Kita udah lihat idol yang kena depresi, cemas berlebihan, bahkan yang lebih parah, semua gara-gara orang-orang online yang mikir mereka bebas ngomong apa aja tanpa konsekuensi. Jadi pas Fantagio bilang mereka lagi siapin respon hukum yang kuat tanpa ampun, itu bukan cuma omongan perusahaan doang. Itu hal besar. Itu mereka bilang, kita narik garis di sini. Mereka nggak cuma lagi ngelindungin artis mereka, tapi juga ngasih contoh yang bisa diikutin perusahaan lain. Sekarang, aku tahu ada dari kalian yang mungkin mikir, loh bukannya idol memang harus siap dikritik, kan mereka public figure. Dan iya, bener juga. Kritik yang sehat itu oke. Bilang kamu nggak suka akting seseorang, atau kamu mikir performanya bisa diperbaiki, itu masih wajar. Tapi nyebarin rumor palsu, ngehina karakternya, bikin postingan benci, itu bukan kritik. Itu udah masuk pelecehan. Bayangin hidupmu sendiri. Misal ada orang di sekolah atau kantor yang nggak suka sama kamu, terus mereka mulai nyebarin gosip bohong tentangmu ke semua orang. Mereka posting tentang kamu di internet, bikin cerita karangan, bahkan mungkin bikin foto-foto editan palsu. Kamu pasti bakal sakit hati kan? Kamu pasti pengen ada yang belain kamu. Nah, itu persis yang lagi terjadi sekarang. Dan ayo kita ngomongin kenapa fans merasa begitu emosional soal ini. Buat Aroha, Chaunu itu bukan cuma selebriti. Dia itu seseorang yang mereka temenin tumbuh bareng. Selama 9 tahun, mereka udah lihat dia berkembang, jatuh bangun, makin baik, dan makin bersinar. Mereka udah lihat dia dari idol rookie sampai jadi aktor utama. Mereka udah ikut ngerayain momen-momen kemenangannya dan juga khawatir pas dia lagi kesusahan. Jadi pas mereka lihat dia diserang nggak adil, rasanya tuh beda. Rasanya tuh personal. Makanya mereka ngirim truk, ngirim karangan bunga, ngirim pesan-pesan marah. Bukan karena mereka lebay, tapi karena mereka protektif. Dan jujur aja, nggak ada keluhan di sini. Chaunu memang secemerlang itu. Sekarang gimana selanjutnya? Ya, Fantagio udah minta fans terus ngirim bukti-bukti soal postingan jahat. Mereka lagi ngumpulin data, nyiapin dokumen hukum, dan pokoknya udah siap buat perang. Dan fans juga siap banget buat dukung mereka sampai akhir. Tapi ada satu hal yang aku pengen kalian pikirin juga. Gimana sih caranya kita sebagai fans biasa, atau bahkan penonton santai, bisa bantu ubah budaya online yang toksik ini? Dimulai dari cara kita ngomongin soal idol. Iya sih, gosip itu seru. Spekulasi juga seru. Tapi ada batasnya antara kesenangan nggak berbahaya sama serangan yang nyakitin. Kita semua bisa ikut ambil bagian dengan nggak ikut nyebarin rumor, nggak ikut-ikutan tren benci, dan berani negur perilaku toksik kalau kita lihat. Karena pada akhirnya, idol itu manusia. Chaunu itu manusia. Dia punya perasaan, punya perjuangan, punya rasa nggak pede, sama kayak kita semua. Jadi ya, video kali ini memang agak serius, tapi menurut aku ini obrolan yang penting banget buat dibahas. Dan jujur, aku bangga sama Fantagio yang akhirnya berani maju. Aku bangga sama fans yang udah berjuang mati-matian, dan aku bangga sama Chaunu yang udah kuat selama ini. Ayo kita terus dukung dia. Nggak cuma pas dia ada di atas panggung atau di layar kaca, tapi juga di belakang layar. Oke, segitu dulu video hari ini. Gimana menurut kalian soal semua ini? Kalian pikir perusahaannya udah ambil langkah yang tepat nggak? Pernah nggak kalian lihat idol kesayangan kalian ngalamin hal serupa? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian ngerasa video ini informatif. Sampai ketemu di video selanjutnya.